otomatis harusnya Provinsi Jawa. Karena Provinsi Kalimantan itu ada seminarnya sendiri, Dua Nilum. Tiba-tiba waktu novis, beliau pindah haluan masuk ke Provinsi Kalimantan. Nah, jadi seharusnya Bapak Ibu, kalau Romo Brilion ini tidak berkhianat, beliau tidak akan pernah berkarya di Kalimantan, ya. Karena beliau pasti akan menjadi anggota MSF Provinsi Jawa. Jadi ini yang namanya pengkhianatan membawa berkat. Jadi karena pengkhianatan beliau, Bapak Ibu bisa merasakan beliau akhirnya bisa berkarya di Kalimantan, dan itu sangat luar biasa ya. Jadi mungkin umat akan berterima kasih setelah ini. Terima kasih Romo telah berkhianat gitu ya. Karena justru karena pengkhianatan Romo gitu ya. Dan kami yang kecewa gitu ya. Karena kehilangan teman yang baik dalam arti tertentu yang berkarya di Provinsi Jawa. 1 tahun lulus, kami kemudian akhirnya di Skolastika melanjutkan gitu ya. Itu saya tidak akan cerita masa-masa menegangkan, karena selalu masa-masa menegangkan di setiap jenjang itu ada ketakutan apakah kami bisa lanjut atau tidak. Dan akhirnya kami bisa lanjut, dan lalu akhirnya kamu tertarik. Yang saya ingat dari Romo Brilion ini, dari orang dia ini, dia atau beliau enaknya ya Romo ya, saya bingung gitu ya. Yang saya lihat energinya itu yang luar biasa, nggak pernah capek. Kalau main olahraga, main badminton gitu ya, mau sampai sore sampai malam kuat sekali. Dan jujur saya kalau bertanding dengan main badminton, saya selalu ingin untuk menjadi temannya beliau, ganda gitu ya, karena pasti menang gitu ya. Kalau lawannya, waduh itu pasti kalah gitu ya. Karena kalau nyemes itu tenaganya itu bisa sampai, bisa kalau kena kepala itu lumayan sakit, saking keras nih. Kalau main sepak bola itu beliau kalau lari kencang sekali kalau lari sepak bola, sampai lupa untuk berhenti. Jadi kalau bolanya itu udah berhenti, dia itu lupa untuk ngerem, ya. Jadi sampai gawang bolanya masih di belakang, saking kencengnya larinya, gitu ya. Jadi itu tenaga itu, sehingga kalau pertandingan apapun itu ya, pertandingan antar universitas, antar fakultas gitu ya, karena kami di Sanata Dharma, fakultas teologi, tanding dengan mana itu beliau pasti akan menjadi pemain intinya gitu ya. Dan luar biasanya itu nggak pernah cedera gitu ya. Lawannya yang cedera karena kalau nggak kena bola, kaki yang kena. Jadi itu tenaganya, dan mungkin tenaga-tenaga itulah yang sampai sekarang ini beliau miliki, sehingga nggak heran energinya itu sangat besar sekali dan luar biasa hebat. Bapak Ibu yang saya kenal dari Romo Brilion, saya melihat bagaimana daya juangnya yang tinggi dan teristimewa kesetiakawanan. Beliau termasuk orang yang sangat-sangat murah hati ya. Susah untuk menolak sebuah permintaan dari sahabat-sahabatnya, dan itu yang kami rasakan. Saya sudah 2 kali meminta beliau, karena saya Dito Travel, Bapak Ibu, saya usaha Dito Travel untuk perjalanan pilgrimage untuk ke Yerusalem, ke Eropa. 2 kali ya Romo ya, saya meminta Romo untuk mendampingi untuk perjalanan ziarah. Beliau selalu mengatakan siap. Hanya sayangnya saya tidak pernah ikut gitu ya, karena berbenturan ya. Maka kemarin saya sudah janjikan tahun depan Romo kita ke Turki, saya harus ikut. Nah, dicatat ya Bapak Ibu ya. Tahun depan Romo akan ke Turki gitu ya. Ini sekaligus promosi gitu ya. Tahun depan akan ke Turki, dan saya harus mendampingi ya, supaya hutang saya bersama dengan Romo dalam perjalanan ziarah itu tidak hilang. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hari ini itu ketika saya tadi merenungkan pesta Santo Petrus dan Paulus, dan Romo itu juga namanya Petrus Brilion. Rasanya kepribadian Santo Petrus itu melekat di dalam dirinya Romo Brilion. Betul-betul Petrus, betul-betul batu karang, keras sekali. Dan itulah kenapa Yesus memilih Petrus.
di mana Petrus penilaian ada, gereja selalu dibangun. Maka tak heran beliau juga banyak membangun, baik itu gereja secara fisik, tetapi terlebih gereja umat Allah yang dibangun sedemikian rupa sehingga tumbuh kegairahan, tumbuh semangat untuk pelayanan, tumbuh iman untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan beliau mengatakan sekali Katolik tetap Katolik, dan itu menjadi bagian dari spiritualitas beliau. Terima kasih Romo beliau telah memberikan teladan yang luar biasa buat saya, dan terima kasih saya sudah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hidup Romo. Terima kasih. Ya, karena Bro Andi sudah bercerita panjang lebar, rasanya saya sudah kehilangan ide untuk bercerita. Tetapi rasanya juga kalau mau berbicara tentang sahabat kami yang satu ini, seperti buku yang tidak pernah selesai tertulis gitu ya. Jadi tentu saja akan ada banyak. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, hadirin semua, saya ingin mengupas dari sisi yang lain. Ada dua sisi. Yang pertama sisi negatif dan yang kedua sisi positif. Anda mau yang mana dulu? Yang negatif atau yang positif? Kayaknya senang negatif ya. Karena kalian sudah terlalu tahu banyak yang positif, maka saya ungkapkan beberapa yang negatifnya. Mari kita sama-sama kulitin dia. Kita kulitin dia ya. Siapa suruh dia suruh saya maju di sini? Ya, jadi saya gunakan kesempatan dengan baik untuk mengupas siapa beliau. Saya tahu beliau ini luar dan dalam. Sampai ukuran celana dalamnya saya tahu. Berapa ukurannya saya paham. Jadi mari dengarkan dari saksama. Yang pertama, ketika pertama kali masuk ke seminari Gertiam, tadi salah satu kesannya Bro Andi adalah betapa kerasnya suara itu. Kami anak petani, tinggal di hutan. Jam 1 pagi itu saya harus bangun untuk nyadar karet. Buat apa? Iya, jam 1 kami harus nyadar karet. Karena saat kami pulang, orang baru bangun, dan mama saya tuh pernah bilang kepada mereka, dia pernah protes kepada mamanya, kenapa kita harus bangun sedemikian pagi. Dia bilang, kalau kamu mau hidup sama seperti mereka-mereka itu, bangunlah nanti kamu pagi aja. Tapi kalau kamu ingin menjadi orang yang berbeda, bangunlah jam 1. Katanya begitu. Dan kan saya bilang, tapi kalau bodoh begini ngapain kau sekolah ya? Dia bilang, ya beginilah. Nah, saya membayangkan mungkin dia tidak akan terus. Karena nilainya seperti ini, kalau seminari itu nilai kita 5 aja pasti tidak dilanjutkan. Nah, tapi ada yang aneh. Bahwa dari sekian orang yang saya anggap paling gumul ini, ternyata orang yang paling cemerlang loh. Cemerlang dari mana? Karena dia punya sisi lain yang tidak dimiliki juga oleh orang lain. Sisi lain itu apa? Yaitu ketekunan. Ketekunan itu melebihi kami yang lain. Di mana kami misalnya udah selesai kami tidur, dia belum tidur. Dia akan terus mengerjakan itu, dia belajar. Dan ketika kami belajar bahasa Inggris, subjek misalnya are you, he, she, dia nggak ngerti loh. Sampai selebung itu, kalian bisa membayangkan, sudah tamat SMA loh ini. Lalu saya bilang, dasar orang Dayak, belajarnya sedemikian parah. Ya, sorry ya, tidak bermaksud banyak juga karena teman saya berani untuk mengatakan itu. Ya, dia lalu terus belajar bahasa Inggrisnya, terus upgrade, dan pada suatu ketika dia pulang dari Singapura, dia pulang dari Prancis, di Jakarta masih dia telepon saya. Dia bilang, kamu tahu saya ada di mana? Saya bilang, kamu di mana? Dia bilang, saya ini baru pulang dari Prancis. Saya bilang, keren aja, kamu bisa bahasa Prancis? Bisa lah. Kamu bisa enggak? Kurang ajar, dia bukan menghina saya.
cuma bahasa Inggris yang bisa. Saya bisa menguasai beberapa bahasa. Wih, ini benar-benar dia. Orang bilang kita tidak perlu membalas kejahatan orang kepada kita. Kita tidak perlu membalas hinaan orang kepada kita. Biarlah sukses kita yang menampar mereka. Dan saya merasa sangat ditampar oleh dia. Ini kisah seorang Petrus si batu karang. Ya. Sisi lain, selain dia memiliki ketekunan itu, tapi dia ini suka mencuri loh. Dia mencuri apa? Dia mencuri buah. Punya bruder di sebelah itu, bruder padahal udah itu tuh bapak ini ada berapa yang bakal matang, tahu-tahu udah hilang. Dan bruder itu nanya, ini siapa yang mencuri gitu, siapa yang mengambil? Semua orang diam. Dia berani mengaku saya bruder. Berarti pencuri yang sangat jujur gitu. Ya. Dan hari ini mungkin Anda bisa melihat betapa seorang pastor yang sangat jujur, tidak pernah pakai uang paroki itu macam-macam. Bahkan justru diri pribadinya yang dipakai untuk bagaimana memberikan kemaslahatan hidup para umatnya. Ya, tepuk tangan dulu. Dulu saya tidak percaya sih bahwa dia melakukan banyak hal untuk para umat itu. Tapi sampai di sini saya lihat tiap malam dia kasih minum bapak-bapak gitu. Saya bilang, ada duit dari mana? Dia bilang, bro, kebahagiaanku yang paling tinggi adalah ketika saya melihat umatku bahagia. Saya bilang, kamu klasik kayaknya. Kayaknya kamu klasik, tetapi terlihat jelas ya. Jadi beberapa sisi buruknya tadi yang sudah saya katakan, tentu saja beliau memiliki banyak hal positif. Salah satu ketekunan yang luar biasa. Yang kedua, sekalipun ya dia adalah orang yang sangat konsisten. Sekalipun dia mabuk kayak apa malam itu, besok pagi untuk bisa, dia tetap bisa. Sementara kita masih tidur dengan gelap, bangunnya agak kelengan gitu, dia tetap bilang, Mil, urusan tanggung jawab tidak boleh pada makan. Tidur, minum boleh minum, tetapi urusan tugas pelayanan tidak boleh tidak. Dan dia adalah pribadi yang suka menolong orang, tidak peduli pun apa statusnya, apapun jabatannya. Maka mau tengah malam, mau jam berapapun orang minta minyak suci, beliau tetap bangun, tetap melayani. Kalau mau yang lain, tunggu dulu. Karena ini jam tidur, ya bisa minyak sucinya besok aja. Atau dulu orang udah mati, kan gitu ya. Nah beliau sangat melihat itu sebagai hal yang luar biasa. Dan ada sisi yang lain, Bapak Ibu. Kalau mau ditulis terus nih, bukunya panjang sekali, berjilid-jilid, berbab-bab. Dan saya rasanya tidak elok kalau kemudian Bapak Ibu sudah lapar nih, bakso sudah siap katanya. Jadi saya tidak cukup banyak, beberapa poin lagi. Mudah-mudahan bisa menjawab bagaimana saya mengenal beliau. Beliau itu luar biasa dalam pergaulan. Ini adalah orang satu-satunya orang Dayak di antara suku yang lain. Yang lebih banyak orang Jawa, lalu kami orang Flores itu beberapa. Dayak satu-satunya. Kami orang Flores ketika masuk pertama kali ke Jawa, karena berbenturan budaya, proses penyesuaian diri kami agak ribet. Ada banyak hal termasuk dalam hal bahasa tertentu dengan dialek tertentu itu menjadi sulit. Kami penyesuaian diri kami sulit mulai masuk ke teman-teman. Tapi beliau ini Dayak ini masuk semua kawan enak aja. Mau Flores dia hajar, kalau mau di Jawa dia gas. Jadi semua orang merasa dekat dengan dia. Kalau kita masih ada klik-klik beberapa teman Jawa, gaul dengan Jawa, kami Flores dengan teman merasa lebih nyaman dengan Flores. Dia dengan siapapun nyaman. Dan ketulusannya itu membuat kita merasa bahwa orang ini
aneh-aneh sehingga kita juga merasa jadi dekat. Dan kekuatan dia yang menjadi kelebihan sampai hari ini dan saya harap akan terus dibawa sampai mati, yaitu bahwa kemampuan untuk menganggap semua orang lain itu setara. Tadi malam kami mendengar profesor aja, dia bilang di luar sana boleh profesor, di sini tidak ada profesor, kita semua sama-sama bungul katanya. Jadi itulah yang menjadi kekuatan sehingga beliau itu seperti bunglon, dimanapun dia bisa masuk dengan baik. Di pejabat dia bisa membawa diri dengan baik, di masyarakat yang paling bawah dia tetap bisa menjadi sahabat, bisa menjadi saudara, bisa tetap menjadi gembala yang baik. Semoga hal baik yang dia punya menjadi strength point, yang menjadi nilai plusnya, yang menjadi pembeda dirinya dengan orang-orang di sekitar, dengan para romo yang lain akan tetap dibawa. Amin. Ya, kita doakan itu, karena bagaimana beliau tetap manusia. Dia juga punya titik lemah. Dia bilang, bro, kalau saya tidak jadi pastor lagi bagaimana? Saya bilang, hati-hati, jangan sekali-sekali ngomong lagi begitu, saya hajar kamu. Karena kamu tahu, kamu boleh mendoakan kami, tapi kami juga terus mendoakan kamu. Semoga kamu tetap setia di jalan panggilan ini. Kamu telah menemukan jalan yang paling benar, sekalipun kami telah menemukan jalan yang benar. Jadi semoga kita dimanapun tetap saling mendoakan. Semoga kita semua saling boleh memberkati satu dan lain. Karena kita telah menerima dengan cuma-cuma, maka mari kita berikan dengan cuma-cuma. Demikianlah motonya. Terima kasih. Terima kasih Bro Andi dan Bro Kamil. Ya, mereka sahabat-sahabat saya. Dan saya selalu berusaha, walaupun teman-teman sudah di luar, mereka tetap sahabat saya. Saya tidak pernah merasa saya lebih baik daripada mereka berdua. Justru saya merasa mereka lebih baik daripada saya. Ya, itu selalu dalam hidup saya. Dan saya tidak hanya dengan Bro Kamil atau Bro Andi, tapi dengan mereka, peran yang anak didik saya sejak Yuven ini ada di sini, saya tetap saudara mereka semua. Jadi inilah saya ingin hidup saya berguna untuk semua orang. Saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu sampai umur berapa dikasih Tuhan, tapi sebisa saya bisa menjadi berkat. Jadi terima kasih Bro Kamil dan Bro Andi. Tidak ada settingan, tapi mereka kenal saya. Itu pun saya tahu masih banyak kisah tentang saya yang tidak mereka sharingkan, yang tidak masuk akal. Saya pernah ngambek juga, mau bakar mobil siap. Saya mau bakar mobil siap itu gara-gara Romo Mul itu kasih betul dengan saya. Jadi saya itu waktu itu ada kunjungan suster MISN dari Solo. Nah, waktu itu apakah yang saya buat? Lalu Romo itu marah saya di depan teman-teman dan di depan para suster. Saya tidak terima, marwah saya diinjak-injak. Dan malam itu saya tidak ikut komputerium. Ya, tidak ikut komputerium. Lalu saya mengatakan dari cari, saya bilang tidak lama lagi saya bakar mobil siap dulu. Segitunya saya itu baru aku diganas dulu sama ganas saya ini. Kalian pikir kita ini cukup ganas? Masih ada sisa-sisanya sampai sekarang ya. Tapi sekali lagi hati saya, kalaupun saya marah Bapak Ibu semua, itu bukan karena saya benci. Saya tidak pernah, saya berusaha tidak membenci orang lain. Karena bagi saya hidup saya sia-sia membenci orang lain. Itu apa? Gak jadi duit. Kecuali jadi duit ya Pak Prof ya. Jadi maaf Pak Prof kalau saya mengatakan bahwa kalau sudah di depan dokter itu sama bungulnya. Ya, karena itu maksud saya itu kita sama. Iya Pak, ya betul, kita semua sama. Dan semoga dengan doa Bapak Ibu, ya walaupun tadi saya katakan ke Bro Kamil, ya doakan saya supaya tetap setia. Saya juga tidak tahu, tapi saya berusaha
21 tahun tidak gampang. Menjadi imam 9 tahun sekolahnya itu berat. Tapi menurut saya lebih berat ketika sudah jadi imam. Bukan sekolahnya, tetap menghidupinya, menghayatinya itu jauh lebih berat. Tetapi kalau dengan gembira, saya yakin sudahlah, makan babi makan, biawak makan, tupai makan. Sudahlah, mau apa saja yang dibawa makan. Yang penting jangan tanya ke dokter. Kalau tanya ke dokter nanti bahaya. Pastor, cukup sudah. Saya bilang zaman saya sudah susah, tidak mau sesusah. Kan? Tapi bukan itu maksud saya. Bahwa saya ingin menikmati hidup dan kegembiraan saya ingin bagikan kepada seluruh umat yang saya lihat. Itulah tujuan hidup saya. Memang hari ini saya juga bersyukur Bapak Uskup juga WA saya, Monsieur Paul WA saya, dia bilang selamat ulang tahun imamat yang ke-21, berapa ekor babi yang tumbang. Saya bilang Bapak Uskup bukan hanya babi, sekian dus bir juga habis. Jadi saya ingin mengatakan pergumulan saya, kami tahu, Bapak Uskup pun sudah tahu. Jadi kalau Bapak Ibu masih lapor ke Uskup sudah 2 tahun kepada kalian lapor. Jadi percuma. Ya, percuma. Saya ingin mengatakan inilah diri saya, segala kelebihan saya, kekurangan saya tidak bisa nyanyi betul. Saya seumur-umur tidak pernah jadi anggota kor. Bro Andi itu melatih saya main gitar, main keyboard sampai kapanpun tidak bisa. Jadi inilah murid yang paling bungul, tetapi yang bungul itulah yang dipilih Tuhan untuk membunguli. Padahal nggak bungul juga sih, hanya pintar membungul. Saya kan dulu mengatakan mendingan bungul pintar daripada pintar-pintar. Terima kasih semuanya. Semoga sharing untuk kami hari ini menentukan saya sebagai seorang imam. Nggak usah nangis-nangis, aku nggak nangis ini. Karena bagi saya ini kebahagiaan yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Ulang tahun saya kalian selalu mendoakan, selalu mengadakan acara. Ini saya tidak minta acara karena memang kita capek. Jadi mohon maaf tidak ada acara besar, maksudnya itu biasanya kan masak, lingkungan masak, stasi masak, indah karena hari Kamis kita sudah acara lagi. Jadi terima kasih semuanya, semoga doa Bapak Ibu menguatkan saya, mendukungkan saya sebagai imam dan imam yang bisa membahagiakan imam. Kebahagiaan saya melihat imam bahagia. Rahmat Allah memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sungguh baik hati kepada kami semua. Dari istimewa kepada saya secara pribadi. Saya bukanlah siapa-siapa. 29 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Engkau yang menemukan pribadi saya. Saya percaya Engkaulah yang membimbing saya dengan bantuan para staf dan teman-teman semua. Mereka lah kekuatan sejati yang diberikan kepada saya. Dan jelas sampai saat ini saya bertahan sebagai seorang imam, memberikan diri saya sebagai seorang imam, itu karena kebaikan mereka semua, karena kuasa Roh Kudus. Maka saya mohon biar Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada saya. Teladan 1 Petrus dan Paulus, doa Rasul Petrus dan Paulus yang akan mendoakan saya agar mampu menjalankan tugas keputusan saya sebagai imam yang bisa membawa keselamatan dimanapun saya di atas. Bantulah selalu ya Bapa, agar selalu setia mengikuti putramu, dan apapun tantangan ke depan, Engkaulah menjadi batu kekuatan, batu karang hidupku, agar tetap setia menjadi seorang imam. Oleh karena itu ya Bapa, berkenan mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan pada sore hari ini. Saya persilahkan suster, para suster, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa-doanya secara spontan.
Dan itu saya bersyukur karena pada hari ini boleh merayakan ulang tahun imamat saya yang ke-21. Saya bawa seluruh perjalanan hidup saya dan juga seluruh umat yang selayani agar Engkau kuduskan dan sucikan bersama roti dan anggur yang dipersembahkan di altar ini sebagai lambang tubuh dan darah Putra Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Kita akan mendoakan doa surah album yang kedua. Kita siapkan lagu kudus. Tuhan bersamamu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kejujuran roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Engkau."
Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam kitab kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14, Uskup Agung kami Sungsarjo Susanto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami kenangkan kedua orang tua kami, saudara-saudari kami, keluarga kami, dan juga teristimewa Suster Arini yang telah menemukan saya sebagai seorang calon imam, dan semua orang yang telah Kau panggil ke pangkuan-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Surilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
yang mereka merayakan pesta yang pada hari ini, dan semangat Petrus dan Paulus itulah yang harus hidup dalam diri kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anakmu, menjadi murid-muridmu yang sejati. Saya juga bersyukur secara pribadi bersama Pastor Kosmas Beritukan MSF yang juga pada hari ini bersama-sama merayakan ulang tahun imamat yang ke-21. Biarlah kami berdua yang telah menerima rahmat baptisan juga setia pada panggilan kami karena kuasa dari Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama di Kau dalam Roh Kudus berkuasa
dan sepanjang segala masa. Terima kasih Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak direncanakan, ya saya hanya WA bahwa hari ini dan ngomong kemarin ada misa sore hari ini untuk misa ulang tahun mama saya 21, tetapi respon Bapak Ibu luar biasa para suster. Saya tidak menyangka dari banyak karena memang tidak ada persiapan sama sekali karena kita habis acara OMK kemarin. Jadi terima kasih Ibu Bapak Ibu semua para suster, terima kasih. Dan KOR juga tidak ada persiapan tapi mereka nyanyi bagus, gabungan antara bapak-bapak dan gabungan. Pokoknya tepuk tangan untuk mereka semua. Ya, untuk KOR bapak-bapak memang di Sembuan itu sudah dari dengan Danung sudah lama di bookingnya karena mereka memberi batako dan mereka sekaligus nanti akan KOR dan sekaligus juga bawa makanan. Karena kalau dari dengan Danung itu hadir, mereka banyak anggotanya, berarti makanannya juga. Ya, nah lalu saya sudah punya rencana. Saya yakin bulan Agustus itu gereja itu sudah selesai. Dan saya sudah menentukan tanggalnya di tanggal 25 Agustus supaya kalian tidak usah kemana-mana. Itu hari raya Maulid Nabi Muhammad. Serius? Ya, itu tanggal merah, hari Selasa. Ya, nah ini supaya jauh-jauh hari tidak ada yang ini. Sekarang yakin aja, yakin tak kalian itu selesai? Yakin saya, karena belum sebulan aja sudah segitu cepatnya, apalagi sebulan lagi pasti selesai semuanya. Ya, itu terima kasih atas sumbangan-sumbangannya. Masih memerlukan semen karena untuk bikin jalan dari gereja sampai ke jalan raya itu. Ya, nanti semen. Kemarin Pak Profesor sudah menjanjikan para profesor yang ada di Unmul dan di Samarinda, mereka jatahnya minimal 100-an. Itu tanggung jawabnya, kalau nggak dapat Prof yang bertanggung jawab. Enggak ya Pak Prof ya, saya suka rela mereka ya. Jadi sekali lagi ini sumbangan kita semua luar biasa untuk gereja stasi kita, dan setelah ini kita akan memikirkan depan yang juga umatnya semangat sekali, dan kita akan memikirkan Awai yang baru saja dikunjungi minggu yang lalu, dan di sana berjumlah 17 orang, tetapi ternyata masih banyak, lebih daripada itu. Karena beberapa informasi kepada saya, ada umat-umat yang Katolik yang juga ada di sini. Maka saya sudah komunikasi dengan ketua stasi sementara yang saya tunjuk, ya Pak Edison Peter, ya sesama Peter, saya lupa. Ya, Pak Peter, bahwa beliau sudah menemukan tanah, tapi masih saya harus lihat apakah sesuai harganya minimal, ya kan? Karena kita memikirkan siapa tahu dapat sekitar 1 hektar di pinggir jalan poros itu. Ya itu Bapak Ibu, sementara juga jangan lupa, ya kita masih banyak utang, dan semoga saya sehat selalu, dan 100 tahun kita harus berjalan dengan lancar juga. Bapak Ibu pasti capek, ya istirahatlah 2 hari, karena mulai Rabu Kamis kita sudah full lagi bekerja. Ya semoga tetap sehat semuanya. Ya saya lihat Pak Rudi juga harus sehat Pak Rudi, apalagi seksi perlengkapan Pak Greg. Ya apapun Pak Greg itu bisa melakukannya. Ya sesi perlengkapan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Ko, dan terima kasih Bro Andi, Bro Kamil, dan semua yang hadir pada hari ini. Kita ke dapur MBG kita. Di sana sudah disiapkan apa? Ya, MBG punya makanan MBG di sana ya. Nanti silakan semua hadir di sana. Untuk bapak-bapak ada jadwal lanjutan. Pak Yakub nggak ada alasan pulang. Ya, Bu izin ya Bu ya. Ya, nanti diantar oleh Pak Nalis kalau Bu pulang duluan. Ya, biar Pak Yakub gembira bersama kami. Menurut Pak Kamil tadi ada trik-triknya supaya istri dan supaya suami tidak marah. Ya, di mereka yang ikut seminar tadi pasti sudah tahu trik-triknya bagaimana. Ya, itu
lalu para suster, teman-teman kita bisa sore ya suster jam 6 mau 50 karena pasti malam ini agak berat. Tapi saya bisa saja, tapi sudah lah ya. Biarlah saya tidur agak panjang bersama Bro Kamil dan Andi. Mereka juga kalau jam 7 belum bangun, iri juga saya. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, komunitas kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita cintai serta niat-niat baik kita, dan istimewa saya dan Pastor Kosmas yang boleh merayakan ulang tahun imamat yang ke-21 pada hari ini, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, hari Ekaristi, Hari Raya Pesta Petrus dan Paulus dan juga ulang tahun imamat saya yang ke-21 pada sore hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus untuk memiliki semangat Petrus dan Paulus